Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pembagian polinomial. Secara umum dapat ditulis fx sama dengan px dikali hx ditambah sx. Fx itu sebagai yang dibagi, px itu sebagai pembagi, dan hx itu sebagai hasil bagi, dan sx sebagai sisa. Nah, jika fx berderajat n dan px berderajat m dengan m lebih kecil daripada n, maka hx berderajat n kurang m dan sx berderajat paling tinggi m kurang 1. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian polinomial dengan x kurang k. Nah, di sini ada contoh soal tentang pembagian polinomial dengan cara bersusun. Contohnya, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial dari 2x pangkat 3 tambah 7x kuadrat dikurang 5x tambah 1 oleh x tambah 3. Nah, cara membaginya seperti ini. 2x pangkat 3 ini dibagi dengan x tambah 3 tadi sebagai si pembagi. Nah, 2x pangkat 3 dibagi x-nya saja, tidak dengan plus 3-nya. 2x pangkat 3 dibagi x, hasilnya 2x kuadrat. Nah, hasil bagi ini 2x kuadrat ini dikali dengan x pangkat 3, x tambah 3. 2x kuadrat dikali x, hasilnya 2x pangkat 3. 2x kuadrat dikali 3, hasilnya 6x kuadrat. Nah, selanjutnya dikurangi hasil tadi dengan yang di atas. Nah, 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3, hasilnya habis 7x kuadrat dikurangi 6x kuadrat, hasilnya x kuadrat. Nah, kan di atas masih ada min 5 plus 1, kita tulis di bawahnya dengan x kuadrat dikurang 5x tambah 1. Nah, ini masih bisa dibagi dengan x tambah 3. X kuadrat dibagi x, hasilnya x. X dikali x tambah 3, hasilnya x kuadrat tambah 3x. Nah, selanjutnya dikurangi dengan min 5x. X kuadrat dikurang x kuadrat, hasilnya habis. Dan 5x di min 5x dikurangi 3x, hasilnya min 8x. Nah, yang satu kita tulis di bawah. Yang satu kita tulis di bawah, yaitu min 8x plus 1. Ini masih bisa dibagi dengan x tambah 3. Nah, min 8x tambah 1, min 8x tambah 1, min 8 dibagi x, hasilnya min 8. Min 8 kali x, hasilnya min 8x. Min 8 dikali 3, hasilnya min 24. Nah, lalu kita kurangi hasil ini. Min 8x dikurang min 8x, hasilnya habis 1 dikurangi min 24, hasilnya 25. Nah, dari contoh soal di atas, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian. Nah, hasil bagi dari soal ini yaitu min 2x kuadrat ditambah x dikurangi 8. Nah, dan sisa pembagian ini adalah 25 yang hasil dari pengurangan tadi. Tentang pembagian polinomial cara Horner atau skema Horner. Di sini ada contoh soalnya. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial, yaitu 2x pangkat 3 tambah 7x kuadrat min 5x tambah 1 oleh x tambah 3. Jadi kita buat garis seperti ini, lalu kita ambil koefisiennya aja, seperti 2, 7, min 5, 1. Nah, lalu kita cari 0 dari pembagian ini. X tambah 3 sama dengan 0, X nya sama dengan min 3. Min 3 kita masukkan, lalu 2 turun, 2 dikalikan min 3 sama dengan min 6, 7 tambah min 6 sama dengan 1. Lalu 1 kali min 3, hasilnya min 3. Min 5 tambah min 3 sama dengan min 8. Min 8 dikalikan dengan min 3 sama dengan 24. Jadi 24 tambah 1 itu sama dengan 25. 25 ini sisa bagi dari hasil. Lalu 2, 1, min 8 ini koefisien hasil bagi. Jadi min 8 ini koefisien, 1 nih x, 2 ini 2x pangkat 2. Jadi hasil baginya ini 2x kuadrat tambah x min 8.
Masih. Nah, selanjutnya itu pembagian polinomial oleh AX plus B. Hasil baginya AX per A. Nah, contoh soalnya, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial dari 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat min 5x ditambah 1 oleh 2x min 3. Nah, cara pertama itu menggunakan pembuat 0 dari pembaginya, yaitu 2x min 3 sama dengan 0, 2x sama dengan 3, X sama dengan 3 per 2. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan cara Horner. Pertama-tama kita tulis terlebih dahulu koefisiennya, yaitu 2, 7, min 5, dan 1. Dan dibagi oleh 3 per 2. 2 kita turunkan, lalu dikalikan dengan 3 per 2, yang hasilnya adalah 3. Lalu kita jumlahkan 7 ditambah 3 sama dengan 10. Nah, 10 ini kita kalikan kembali dengan 3 per 2, yang hasilnya adalah 15. Nah, kita jumlahkan kembali, min 5 ditambah 15 sama dengan 10. 10 dikalikan dengan 3 per 2 sama dengan 15. 1 ditambah 15 sama dengan 16. Nah, 16 ini adalah sisanya. Hasil baginya adalah 1 per 2, buka kurung, 2x kuadrat ditambah 10x ditambah 10, tutup kurung, sama dengan x kuadrat ditambah 5x ditambah 5. Akan menjelaskan tentang polinomial cara bersusun. Nah, ini tuh soalnya 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat min 5x tambah 1. Nah, ini tuh dibagi 2x min 3. Caranya 2x sama 2x ini dibagi. Nah, hasilnya kan 1. 1 itu nggak usah ditulis, tulis aja x. Nah, gak jadi x kuadrat itu ini min 3 dibagi x sama dengan x kuadrat. Nah, ini kan jadinya kan udah tuh x kuadrat. Nah, itu x pangkat 3 nya itu turun. Nah, biar hasilnya jadi min 3x kuadrat, itu x kuadrat dikurang sama min 3. Ini deh hasilnya nih. Nah, udah itu lanjut ke min 7x kuadrat dikurang min 3x kuadrat. Nah, kalau min sama min itu kan hasilnya positif, jadilah 10x kuadrat. Nah, 5x nya turun, 1 juga turun. Nah, biar hasil jadi 15 itu 10x kuadrat ini 10 kali 2 dikurang 5, hasilnya 15. Udah gitu 10x nya itu turun, 1 juga turun. Nah, biar hasilnya jadi 16 itu 15 tambah 1, jadi hasilnya 16. Yang ketiga yaitu pembagian polinomial oleh ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, ax kuadrat ditambah bx ditambah c harus bisa difaktorkan. Hasil baginya h2x sama nanti kita bagi dengan koefisiennya yaitu x kuadrat yaitu a, dan sisanya ada s2x ditambah s1 dikurangi s2 k1. Nah, seperti yang digambar di sini ada contoh, tentukan hasil bagi dari sisa pembagian polinomial. 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat min 2x ditambah 1 oleh x kuadrat min 5x ditambah 6. Nah, langkah pertama pembaginya ini kita faktorkan terlebih dahulu. Jawab seperti yang digambar, x kuadrat min 5x ditambah 6. Ini kita faktorkan. Jadi, nah, kita jadikan x min 2 dan x min 3. Nah, dari sini kita cari pembuat nolnya, yaitu K1 sama dengan 2 dan K2 sama dengan 3. Berikutnya kita kerjakan sigma Horner seperti yang digambar. Kita tulis koefisiennya, yaitu 2, min 3, 4, min 2, dan 1. Nah, di sini kita mulai dari K1 yaitu tadi 2. Nah, 2 kita turunkan. 2 dikali 2 itu 4. Min 3 ditambah 4 itu 1. 1 kali 2 itu 2. 4 ditambah 2 itu 6. 6 dikali 2 itu 12. Min 2 ditambah 12 itu 10. 10 kali 2 itu 20. 1 tambah 10 itu 21. Nah, 21 ini disebut sebagai S1 atau sisa pertama. Berikutnya ini kita bagi lagi, kita lakukan Horner lagi. Kita bagi dengan K2-nya, yaitu tadi K2-nya itu 3. Kita lakukan seperti yang digambar, 2-nya kita turunkan, 2 kali 3 itu 6, 1 tambah 6 itu 7, 7 kali 3 itu 21, 6 ditambah 21 itu 27, 27 dikali 3 itu 81.
10 tambah 81 itu 91. Nah, 91 ini adalah S2-nya. Kita sudah peroleh S1 dan S2-nya. Hasil baginya yaitu 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 27. Nah, sisanya kita gunakan pola yang di atas. Seperti yang digambar ada S2X ditambah S1 dikurangi S2K1. Nah, tadi kita sudah temukan S2-nya yaitu 91, jadi kita tulis 91X ditambah S1, S1-nya tadi 21 dikurangi S2K1. Nah, di sini kita tulis S2-nya tadi 91. Nah, K1-nya itu tadi kita sudah peroleh juga yaitu 2. Nah, jadi di sini kita turunkan 91X terus 91 dikali 2 dikurangi 21 yaitu hasilnya 161. Kemudian ada pembagian cara bersusun. Di sini contohnya ada 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 1 dibagi dengan x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 6. Cara bagi yang tidak ada angkanya ini yaitu yang depan dibagi dengan yang depan. Jadi di sini langsung masuk ke yang contohnya 2x pangkat 4 dibagi dengan x pangkat 2, hasilnya itu 2x pangkat 2. Kemudian hasil baginya ini dikalikan dengan x pangkat 2 di min 5x ditambah plus 6. 2x pangkat 2 dikali x pangkat 2 yaitu 2x pangkat 4. 2x pangkat 2 dikali min 5x yaitu min 10x pangkat 3. Kemudian 2x pangkat 2 dikali 6 yaitu plus 12x pangkat 2. Kemudian dikurangi 2x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 4 habis. Min 3x pangkat 3 dikurang min 10x pangkat 3. Hasilnya jadi plus 7x pangkat 3. Kemudian ada plus 4x pangkat 4 pangkat 2 dikurang plus 12x pangkat 2 hasilnya min 8x pangkat 2. Kemudian ada sisa min 2x ditambah 1 kemudian diturunkan. Kemudian yang depannya yang 7x pangkat 3 ini dikalikan lagi dengan x pangkat 2. Jadi hasilnya itu 7x. Kemudian 7x ini dikalikan lagi ke x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 6. 7x dikali x2 ini, x pangkat 2 ini hasilnya 7x pangkat 3. Kemudian 7x dikali min 5 ini hasilnya jadi min 35x pangkat 2. Kemudian 7x ini dikali dengan plus 6 ini kemudian hasilnya 42x. Kemudian dikurangi lagi 7x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 3 habis min 8x pangkat 2 dikurang min 35x pangkat 2 hasilnya yaitu plus 27x pangkat 2. Kemudian min 2x dikurang plus 42x hasilnya itu min 44. Kemudian ada sisa 1 jadi turunkan lagi. Kemudian yang depan ini yaitu yang tadi itu 27x pangkat 2 kemudian dibagikan lagi dengan x pangkat 2 hasilnya yaitu 27 ini kemudian dikalikan lagi dengan x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 6. Jadi 27 dikali x pangkat 2 27x pangkat 2 27 dikali min 5x itu min 135x kemudian 27 dikali 6 plus 162 kemudian dikurangi lagi 27x pangkat 2 dikurang 27x pangkat 2 habis min 44 dikurang min 135 itu plus 91x kemudian 1 dikurang plus 162 itu hasilnya min 161. Yang ini yang terakhir itu disebut dengan sisa. Kemudian tadi yang di hasil bagi itu yang paling atas itu disebut memang hasil bagi. Yang 2x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 20. Selanjutnya ada contoh pembagian secara bersusun yang kedua. Tentukan hasil bagi dan sisa polinomial dari x pangkat 4 min 5x pangkat 2 tambah 6x min 10 oleh x pangkat 2 min 3x tambah 1.
polinomial yang dibaginya itu x pangkat 4 min 5x pangkat 2 tambah 6x min 10. Terus pembaginya itu x pangkat 2 min 3x tambah 1. Jawab. Kita bikin dulu garis pembagian yang kayak gini ya. Terus di dalam itu ditulis x pangkat 4 min 5x pangkat 2 tambah 6x min 10. Terus di luar itu tulis x pangkat 2 min 3x tambah 1. Pertama-tama itu kita bagi suku pertama x pangkat 4 dibagi dengan x pangkat 2, yaitu hasilnya x pangkat 2. Kemudian kita kalikan dengan semua bilangan pembagi. Hasilnya yaitu x pangkat 4 min 3x pangkat 3 tambah x pangkat 2. Nah, habis itu kita kurangi x pangkat 4 dikurang x 4 kan habis. Nah, di situ kan gak ada x pangkat 3, berarti x pangkat 3 nya itu 0. Jadi 0 dikurangi min 3x pangkat 3 menjadi positif 3x pangkat 3. Kemudian min 5x pangkat 2 dikurang x pangkat 2 jadinya min 6x pangkat 2. Terus 6x dan min 10 nya itu ditulis lagi. Kemudian kita bagi lagi 3x pangkat 3 dibagi x pangkat 2. Hasilnya adalah 3x. Nah, 3x dikali dengan bilangan pembagi, hasilnya 3x pangkat 3 min 9x pangkat 2 ditambah x. Kemudian dikurangi lagi, 3x dikurang 3x pangkat 3 kan habis, min 6x pangkat 2 dikurang min 9x pangkat 2 menjadi positif 3x pangkat 2. Terus 6x dikurang 3x positif 3x, kemudian min 10 ditulis lagi. Terus 3x pangkat 2 dibagi lagi dengan x pangkat 2 dan hasilnya adalah 3. 3 dikali lagi dengan bilangan pembagi, hasilnya yaitu 3x pangkat 2 min 9x tambah 3. Terus dikurangi lagi, 3x pangkat 2 dikurang 3x pangkat 2 kan habis tuh ya. 3x dikurang min 9x hasilnya positif 12x. Kemudian min 10 dikurangi 3 hasilnya min 13. Nah, itu kan pangkatnya udah 1. Sementara pembaginya itu kan pangkatnya 2. Jadi gak bisa dibagi lagi. Jadi hasil baginya adalah x pangkat 3 ditambah 3x tambah 3. Terus sisanya itu 12x pangkat 2 min 13. Gitu. Keempat yaitu pembagian polinomial Horner-Kinno. Misal suatu polinomial fx sama dengan px pangkat 4 ditambah qx pangkat 3 ditambah rx kuadrat ditambah sx ditambah t dibagi oleh px sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana ax kuadrat ditambah bx ditambah c tidak perlu bisa difaktorkan dan berlaku untuk semua bentuk kuadrat. Langkah yang pertama yaitu tentukan dulu K1 dan K2-nya dengan cara K1 sama dengan min C per A dan K2 sama dengan min B per A. Lalu ikuti pola Horner-Kinno berikut. Kita tuliskan PQRST yang merupakan koefisien dari polinomial yang dibagi. Lalu kita beri sekat antara R dan S, di mana yang bagian kiri merupakan koefisien hasil bagi dan yang kanan merupakan koefisien sisa. Lalu kita tuliskan K1 dan K2-nya. Dan terdapat beberapa bagian yang tidak perlu kita isi, yaitu yang bertanda bintang. Caranya yaitu kita turunkan P-nya, lalu P dikali K2 hasilnya PK2, dan P dikali K1 hasilnya PK1. Di mana penulisan hasilnya ini arahnya miring, sesuai dengan gambar. Lalu kita jumlahkan Q ditambah PK2, hasilnya kita misalkan H1. Lalu H1 dikali K2 hasilnya H1K2, dan H1 dikali K1 hasilnya H1K1. Lalu kita jumlahkan R ditambah PK1 ditambah H1K2. Hasilnya kita misalkan H2. Lalu H2 dikali K2 hasilnya H2K2 dan H2 dikali K1 hasilnya H2K1. Lalu kita jumlahkan S ditambah H1K1 ditambah H2K2. Hasilnya kita misalkan H3. Dan kita jumlahkan juga T ditambah H2K1. Hasilnya kita misalkan H4. Di mana yang bagian kiri yaitu P, H1 dan H2 merupakan koefisien hasil bagi, dan yang bagian kanan yaitu H3 dan H4 merupakan koefisien sisa. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 oleh x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6. Di mana x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 ini bisa kita faktorkan. Namun, untuk pembagian polinomial Horner-Kinno berlaku juga untuk pembagi yang tidak bisa difaktorkan. Langsung saja kita jawab. Yang pertama, tentukan dulu K1 dan K2-nya. K1 sama dengan min C per A, C sama dengan 6, dan A sama dengan 1. Maka K1 sama dengan min 6, dan K2 sama dengan min B per A.
B sama dengan min 5, dan A sama dengan 1. Maka K2 sama dengan 5. Lalu ikuti pola Horner-Kinov berikut. Dituliskan 2, min 3, 4, min 2, dan 1, yang merupakan koefisien dari polinomial yang dibagi. Lalu kita beri sekat antara 4 dan min 2, di mana yang bagian kiri merupakan koefisien hasil bagi dan yang bagian kanan merupakan koefisien sisa. Lalu kita tuliskan K1 dan K2-nya. K1 sama dengan min 6 dan K2 sama dengan 5. Dan terdapat beberapa bagian yang tidak perlu kita isi, yaitu yang bertanda bintang. Caranya yaitu kita turunkan 2, lalu 2 dikali 5 hasilnya 10, dan 2 dikali min 6 hasilnya min 12. Lalu di mana penulisan hasilnya ini arahnya miring sesuai dengan gambar. Lalu kita jumlahkan, min 3 ditambah 10 hasilnya 7. Lalu 7 dikali 5 hasilnya 35, dan 7 dikali min 6 hasilnya min 42. Lalu kita jumlahkan, 4 ditambah min 12 ditambah 35 hasilnya 27. Lalu 27 dikali 5 hasilnya 135, dan 27 dikali min 6 hasilnya min 162. Lalu kita jumlahkan, min 2 ditambah min 42 ditambah 135 hasilnya 91. Dan kita jumlahkan juga 1 ditambah min 162 hasilnya min 161. Di mana yang bagian kiri yaitu 2, 7, dan 27 merupakan koefisien hasil bagi, dan yang bagian kanan yaitu 91 dan min 161 merupakan koefisien sisa. Maka hasil baginya yaitu 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 27, dan sisanya yaitu 91x dikurangi 161. Demikian materi yang dapat kita sampaikan. Berikutnya terdapat beberapa latihan soal yang dapat Anda kerjakan untuk menguji kepahaman Anda dalam materi pembagian polinomial. Selamat mengerjakan. กูยอมแพ้ บาย